Eko Jaya dan kita hari ini akan membahas tentang kursor. Oke, kursor itu adalah salah satu fitur yang ada di MySQL yang digunakan untuk melakukan iterasi terhadap setiap baris data, sehingga dapat melakukan query terhadap data-data tersebut secara individual. Jadi dapat dianggap kursor itu bekerja seperti pointer, yaitu menunjuk pada setiap baris data dan nantinya akan melakukan suatu operasi kepada data-data tersebut. Sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa saya sudah berada di database marketplace dengan rancangan yang contohnya adalah tabel barang, chart customer, detail transaksi, history chart customer, history stok barang, status merchant, toko, dan transaksi. Jadi ada 9 tabel di tabel marketplace, tapi kita akan menggunakan 2 saja nantinya untuk contoh dari penggunaan cursor. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat contoh definisi selanjutnya, yaitu kursor digunakan dengan store procedure yang digunakan untuk memproses setiap baris data secara terpisah sehingga setiap baris data tersebut diproses. Artinya gimana? Jadi kalau misalnya kursor itu harus didefinisikan di dalam sebuah store procedure, nantinya digunakan untuk melakukan iterasi pada setiap data. Kita bisa lihat data yang ada pada tabel barang. Sebentar. Oke, bisa lihat ada beberapa data pada tabel barang. Ada 7 data yang dimana terdapat harga barang, lalu stoknya, lalu ID toko yang menjual, dan ID barangnya. Jadi nantinya kursor itu akan menunjuk pada satu persatu pada setiap baris data ini. ID barang 1 akan ditunjuk oleh kursor, nanti setelah itu dilakukan operasi dan dilakukan perulangan, dan nantinya akan berlanjut kepada barang selanjutnya, lalu selanjutnya akan berlanjut kepada barang selanjutnya, dan hingga kursor berhenti pada situasi yang diinginkan. Contohnya sampai 5 saja, tergantung query yang kita jalankan nantinya. Oke. Kursor itu bersifat read only, yang artinya kursor itu hanya digunakan untuk sebagai select statement, yang dimana sebagai pointer saja, tidak memodifikasi apapun, tetapi yang memodifikasi itu adalah query yang seperti agregasi dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya ada sintaksnya, yaitu kita menggunakan kursor, lalu nama kursornya, dan is digunakan untuk select statement yang mana. Jadi nanti itu bisa dilanjutkan. Kita lanjut ke langkah-langkah yang diperlukan pada kursor. Yang pertama itu kita deklarasikan, yang dimana seperti mendeklarasikan variabel yang nantinya akan digunakan seperti pointer. Lalu selanjutnya akan adalah open, yang dimana kita membuka memori atau melakukan inisialisasi pada kursor tersebut untuk mulai diproses. Maka dari itu kita lakukan open. Lalu fetch itu seperti mengambil atau melakukan akses terhadap suatu baris, yang dimana nantinya kursor akan menunjuk kepada baris tersebut. Dan selanjutnya adalah close, yang dimana kita melepaskan alokasi memori atau kita menutup kursor, dan sehingga kursor tidak digunakan lagi, dan kita berlanjut pada query yang selanjutnya. Diperlukan sebuah handler yang dimana digunakan jika tidak menemukan data, seperti misalnya kita sudah hingga baris terakhir dari data tersebut, maka diperlukan sebuah handler seperti SQL state dan lain-lainnya. Oke, handler tersebut bisa berupa not found, tapi bisa handler lainnya. Oke, jika tidak menemukan data, lalu yang diperlukan dalam kursor yang pertama loop, karena kita melakukan iterasi terhadap setiap baris data, maka kita memerlukan loop. Lalu kita memerlukan juga variable control seperti selesai, contohnya declare selesai in default null, artinya kita mendeklarasikan variabel bernama selesai dan kita menyimpan nilai 0 terhadap variabel selesai itu.
digunakan variable control ini digunakan untuk mengatur iterasi yang dilakukan oleh looping. Kenapa begitu? Karena kita perlu mencegah looping agar tidak selama-lamanya atau tidak terhingga. Oke, kita sudah mengerti beberapa langkah, lalu yang diperlukan apa saja, dan cara-cara sintaks-sintaksnya dan apa itu kursor. Sekarang kita lanjut ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya kita mencari total harga barang yang terjual pada histori penjualan barang. Oke, kita lihat dulu apa itu definisi dan isi dari tabel histori penjualan barang. Jadi kita bisa lakukan select from history stok barang. Oke, kita lakukan historis stok barang, dan di sini kita bisa lihat ada 4 ID atau ID history yang melakukan pengupdatean pada ID barang. Maksudnya dari tabel ini adalah untuk mencatat berapa banyak data yang sebelum diupdate pada tabel ini. Maka dari itu ini adalah hasil dari sebuah trigger yang dibuat pada tabel barang. Oke, karena terdapat sebuah trigger pada tabel tersebut, itu adalah tabel barang, maka nantinya di sini ada stok sebelum update yang dimana ID barang 7, stok sebelum update-nya adalah 30. Ini awalnya 30, jadi istilahnya penjual toko ID toko 2 itu memiliki barang sebanyak 30, dan sekarang diupdate karena misalnya sudah terjual tapi dia tidak tahu berapa, lalu dia hitung saat penutupan laporan dan ternyata tersisa bahwa case iPhone 8 itu adalah 10, dan dilihat bahwa stok yang keluar itu adalah 20. Nah, untuk melihat suatu harga, total harga pada berapa banyak stok yang keluar, kita bisa gunakan 20 dikali 100.000 pada ID barang 7. Dan ID barang 7 adalah case iPhone 8 yang memiliki harga satuannya yaitu 100.000. Oke, karena hal itulah kita memerlukan sebuah prosedur terlebih dahulu untuk melakukan perhitungan pada kedua harga barang yang dijual, total harga barang, karena stok keluar itu adalah stok yang sudah dijual kepada pembeli, sehingga ini adalah sisanya. Kita bisa menggunakan query join untuk menggabungkan antara harga dari tabel barang dan stok yang keluar dari histori barang. Jadi nantinya di sini harus ada total harga yang terjual atau total harga misalnya. Jadi kita bisa alter table terlebih dahulu. Oke, kita bisa add column. Oke, kita bisa lihat lagi. Oke, bisa dilihat bahwa sudah teralter tabelnya bahwa histori barang harus memiliki total harga. Nah, untuk menghitung dari apa yang terdapat pada harga dan stok yang keluar, itu bisa kita lakukan sebuah prosedur terlebih dahulu, yang dimana dilakukan perubahan delimiter, lalu kita tuliskan drop procedure if exists dengan nama total harga barang. Jadi fungsi dari sintaks ini yaitu query ini digunakan agar tidak terjadi error atau duplikasi pembuatan prosedur,
dan lalu kita lakukan create procedure total harga barang dengan parameter in ID yang dimana digunakan untuk ID history stok barang, dan out harga dengan tipe data integer juga yang dimana untuk mengambil nilai hasil perhitungan harga. Lalu kita lakukan begin di caps lock. Oke, dan kita set variabel harga menjadi dengan query yang dilakukan pada ini. Jadi kita berikan tanda kurung di sini juga, dan di sini adalah perhitungannya. Jadi di sini tabel history stok barang dengan kolom ID dengan kolom ID stok keluar, lalu kita kalikan dengan barang dot harga. Jadi di sini kita mengambil select dua tabel yang dimana dari history stok barang dan dari tabel barang. Jadi di sini kita lakukan hasil sebuah query, dan di sini kita juga belum menutup kurung yang di depan. Jadi di sini masih select perhitungan ini, dan di sini tuliskan from, karena kita mengambil dari tabel history stok barang, jadi kita tuliskan history stok barang join barang, karena kita mengambil dua tabel. Jadi kita join, dan di sini kita tuliskan on history stok barang dot id barang, karena yang dilakukan perhitungan adalah antara barang dan harga barangnya. Jadi di sini tuliskan juga barang dot id barang. Oke, dan kita lakukan kondisi di mana perhitungan ini dilakukan pada parameter yang diambil. Jadi where ID tabel history stok barang dot ID history stok barang sama dengan ID. Jadi kita kurung tutupnya di sini, dan nantinya di sini akan mengembalikan sebuah nilai berupa hasil perhitungan antara tabel barang yang memiliki dari kolom harga pada tabel barang dan kolom stok yang keluar pada stok history stok barang. Jadi kita lakukan titik koma untuk menutup badan dari query prosedur, dan di sini kita tutup prosedurnya dengan n delimiter yang sudah ini adalah $, dan query row affected, dan selanjutnya yaitu adalah mengembalikan delimiter tersebut. Oke, dan nantinya kita bisa melakukan jika ingin mengetes, teman-teman bisa menuliskan call total harga barang, dan kita coba dulu untuk melihat isi dari barangnya, history stok barang. Oke, jadi nantinya semua query ini akan dimasukkan kepada masing-masing kolom, masing-masing baris dari kolom total harga. Dan untuk memasukkan masing-masing baris tersebut kita membutuhkan kursor. Dan sekarang kita clear dulu, dan kita lakukan delimiter $, dan kita membuat prosedur yang dimana bisa dinamakan prosedur kursor atau sesuai apa yang teman-teman ingin namakan. Tapi untuk contoh, jadi kita namakan prosedur kursor total harga barang.
Dan di sini kita create procedure prod cursor total harga barang. Dan kita lakukan bikin. Dan di sini kita deklarasikan satu variabel yang dimana untuk menyimpan ID history dengan tipe data integer. Lalu kita deklarasikan variabel control yang dinamakan selesai, yang dimana agar dapat keluar dari perulangan. Jadi nanti kita akan menggunakan perulangan juga dengan int default 0. Lalu selanjutnya adalah membuat kursor tersebut dengan declare nama kursornya, misalnya kursor barang, sebut saja, atau history barang, dengan kursor. Jadi di sini adalah nama kursornya, dan di sini adalah bahwa kita mendeklarasikan sebuah kursor. Jadi kursor for select ID history stock barang from history tabel history stock barang. Selanjutnya kita enter, dan di sini kita declare continue handler yang dimana digunakan untuk handling pada perulangan nantinya. Jadi declare continue handler yang dimana for not found. Jadi continue handler ini jika tidak ditemukan data lagi, maka kita set selesai, variabel selesai menjadi 1. Agar nantinya bisa keluar dari perulangan yang dibuat. Jadi di sini kita buka kursor history stock barang. Jadi di sini kita open kursor history barang. Lalu kita berikan titik koma dan kita namakan sebuah looping dengan nama get data loop. Selanjutnya ya dengan mengambil kursor yang sudah dibuka, yaitu fetch kursor history barang. Jadi apa yang diambil oleh kursor ini akan ditaruh kepada satu variabel yang dimana dinamakan history ID. Jadi kita apa yang diambil oleh kursor tersebut akan disimpan pada variabel history ID. Nantinya digunakan untuk merepresentasikan ID history stok barang. Jadi kita lakukan fetch, dan di sini kita lakukan juga if selesai. Jadi di sini kita lakukan kondisi yang dimana if selesai sama dengan 1, maka then kita akan keluar dari perulangan. Jadi kita keluar dari perulangan get data. If get data, dan kita lakukan and if, yang dimana menutup kondisi tersebut, dan kita panggil call prosedur yang sebelumnya kita sudah buat, yaitu total harga barang dan bernama total harga barang. Dan selanjutnya adalah mengambil parameter mengambil parameter yang diambil oleh kursor. Jadi di sini kita mengambil kursor dan disimpan kepada parameter variable history ID, dan history ID dimasukkan kepada parameter input dari prosedur total harga barang. Dan di sini kita lakukan variable global dengan add total agar nantinya bisa dibaca untuk keluar. Jadi kita lakukan pemanggilan prosedur yang dibuat sebelumnya, dan kita lakukan query update
yang dimana akan mengupdate harga barang dari semua transaksi yang sudah dilakukan. Jadi total penjualannya berapa gitu. Jadi history stok barang kita set total harga sama dengan variable total. Jadi nantinya nilai yang pada total harga, pada kolom total harga akan digunakan digantikan oleh variable total. Jadi kita sudah lakukan update dan di sini kita lakukan kondisi di mana where ID history stok barang sama dengan history ID. Oke, kita tuliskan history ID dan di sini kita lakukan end loop untuk menutup perulangannya dan kita lakukan get data. End loop get data karena nama perulangan tersebut adalah get data. Dan di sini kita close kursornya yang dimana bernama kursor history barang. Dan di sini kita lakukan end delimiter dan query OK dan kita lakukan delimiter titik koma dan kita bisa panggil prosedur yang digunakan dengan kursor. Jadi kita lakukan pemanggilan prosedur tersebut yaitu call prod kursor total harga barang. Oke, jadi terlihat bahwa query OK 4 baris terefek. Jadi kita bisa select dari tabel history stok barang. Jadi history stok barang. Select from, dan yang tadinya awalnya bernilai 0 semua sekarang sudah dihitungkan bahwa memiliki total harga. Jadi ID barang 7 memiliki total harga sebesar 20. Jadi jika misalnya kita mau mengetahui barangnya apa dan kita bisa menggunakan query join yang dimana misalnya adalah kita lakukan select ID history stok barang dan di sini barang.harga. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa harga per piecesnya adalah 10.000 dengan stok yang keluar ada 20, maka total penjualannya adalah ini ada 100.000 dan di sini total penjualannya ada 2 juta. Lalu history stok barang lainnya yaitu nama barangnya iPhone 8 yang dimana keluar sebanyak 9 dengan harga per pieces yaitu 4 juta. Dan ini adalah hasil perhitungannya dan total penjualan di-input dengan kursor. Jadi fungsi dari kursor itu seperti otomatisasi untuk penginputan data atau mungkin pengambilan data yang dimana seperti select itu juga bisa sebenarnya adalah kursor tetapi sudah menjadi dirancang oleh MySQL untuk tidak perlu menggunakan kursor. Jadi kita kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kalau ada 100 data itu dapat membantu sekali untuk kursor. Jadi segitu aja teman-teman untuk video dari kursor. Saya Gede Wijaya pamit undur diri dan terima kasih untuk menonton video ini.